Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hendrikus di sini. Pada video kali ini kita akan melakukan percobaan untuk modul 3, yaitu rangkaian kombinasional gitu ya. Nah, pada percobaan pertama kita membuat rangkaian full ladder gitu ya. Nah, di sini menggunakan gerbang logika OR, kemudian AND, kemudian ada XOR gitu ya. Nah, jadi kita masukkan gitu ya yang kita perlukan. Gerbang OR, XNOR dulu. Nah, kita atur posisinya ke bawah, Control Shift plus button bawah. Nah, gitu ya. Ini sudah ke bawah. Kemudian di sini kita menggunakan dua rangkaian XOR ya. Kita duplikat saja. Kemudian kemudian ada gerbang logika N. Gerbang logika N. Sini kita menggunakan dua gerbang logika N. Kita kontrol dulu, kita duplikat gitu ya. Kita masukkan di sini. Kemudian kita perlu logika OR. Kita perlu gerbang logika OR. Kemudian seperti biasa kita buat dua buah masukan, X1 dan X2 nya. Ini X1, X2. Ini X3, X1. Kemudian kita hubungkan ke gerbang XOR. Nah, kita hubungkan seperti ini. Sudah ya. Kita lanjutkan lagi dari gerbang XOR ini, dia terhubung ke gerbang N gitu ya. Dari gerbang OR ke gerbang N.
Kemudian dari gerbang N yang ini keluarannya tuh terhubung ke OR. Kemudian dari gerbang N ini dia terhubung ke ini, ke gerbang OR. Saya kemudian kita bikin lagi di sini dari gerbang N dari gerbang N ke gerbang OR yang ini ya. Kemudian yang XOR ini terhubung ke gerbang N. Ini terhubung lagi. Betul ya. Kemudian dari sini kita buat outputnya. Kita buat outputnya. Sini kita beri label C out ini satu. Kemudian kita hubungkan lagi dari yang XOR ini sini kita buat inputannya, kita hubungkan ini C-in, kita beri label C-in. Ini rangkaiannya sudah benar ya. Tuh, kemudian kita tes running. Ini belum berhasil ya. Untuk C ubahlah nilai C in dan X1 X2, kemudian perhatikan nilai output dari S1. Oh yang ini salah. Nah di sini kita sudah membuat rangkaian full ladder gitu ya. Ini sebelumnya rangkaian full laddernya udah kita buat, hanya saja yang tadi itu ada kesalahan, tapi sekarang sudah kita perbaiki gitu ya. Nah di sini kita tes simulasikan gitu ya, apakah rangkaian full laddernya sudah berjalan dengan benar gitu. Kita tes inputkan nilai di sini 1,
Nah, ketika X1 nya bernilai 1, dia mempunyai keluaran OR bernilai 1 yang masuk ke N. Kemudian diteruskan lagi ke OR yang kedua ini. Dia mempunyai nilai berupa output 1 gitu ya. Nah, bagaimana kalau kedua inputannya sama-sama bernilai 1 yang di sini, yang di OR? Kita tes. Nah, ketika keduanya sama-sama bernilai 1, yang aktif itu yang di gerbang OR gitu ya. Yang ini kan XOR, yang ini OR. Nah, jadi dia mempunyai keluaran 1 kedua-duanya yang masuk ke gerbang N. 1 kali 1 berarti 1. Nah, ini 1, inputannya juga bernilai 1 dan masuk ke OR juga bernilai 1 gitu ya. Nah, bagaimana jika ketiga inputannya sama-sama bernilai 1 gitu? Kita tes. Nah, ketika ketiganya bernilai 1, output OR dan XOR dia juga bernilai 1 gitu ya. Jadi kalau ketiganya sama-sama 1, dia outputnya juga 1 gitu. Kita tes kalau 101 gitu ya. Ini kita matikan. Yang hidup, yang aktif yang ini gitu ya. Kita tes lagi. Nah, kalau ini kita matikan juga yang nyala yang ini gitu ya. Kalau ini sendiri, nah, kalau X2 nya bernilai 1 dan X1 nya bernilai 0, terus yang kiri ini juga bernilai 0, maka lampu yang ini aktif gitu ya, LED yang ini aktif. Nah, seperti itu. Sekarang kita menduplikat rangkaian yang ada ini gitu ya. Kita duplikat untuk membuat rangkaian RCA nya gitu. Kita duplikat. Nah, kita copy aja. Nah, kita tes apakah dia masih bisa aktif. Masih ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita duplikat lagi. Kita duplikat, kemudian kita lihat di modul. Di modul ini terhubung ke OR yang ini ya. Yang ini dia terhubung ke OR. Nah, kemudian yang ini kita kasih variabel sesuai ini, sesuai rangkaian yang ada pada modul. Y2 X2, Y2 X2. Nanti sini Y2 2 Y2 X2 X2. Dan yang ini Y1 kita lihat dulu. Y1 X1, Y1 X1. Nah ya, Y1 X1, Y2 X2, C-OR S2 S1. Ini S2, S2, dan ini kita
kasih label S1 ya. FA2 FA1. Nah, sekarang kita tes simulasikan, kita gabungkan gitu ya. Sini permintaannya lakukan percobaan untuk melakukan operasi penjumlahan X1 X2 ditambah Y1 sama dengan Y2. Operasi penjumlahan dulu catat hasilnya gitu ya. Kita tes X1 X1 dikali X2 X1 dikali X2 tambah Y1 X1 dikali X2 X1 dikali X2. Nah, X1 dikali X2 X1 dikali X2, kemudian Y1 kali Y2. Nah, kita lihat di sini apakah dia benar gitu ya, sesuai yang diminta. Outputnya S2 ya. Nah, ini tabel dari penyederhanaan dari ekspresinya gitu ya. Nah, ini outputnya. Jadi pada saat Y2 dan Y2 nya bernilai 1, Y1 nya Y2 bernilai 1, X2 bernilai 1, Y1 bernilai 1, X1 bernilai 1, dia mempunyai output tersebut ya 1, berarti dia yang ini ya. Kalau ini off, kita lihat satu. Nah, dia yang ini. Jadi outputnya di S2 dan nilai X nih, yang S1 kan 0, jadi dia nggak aktif. Itu yang ini ya. Ini 0 di sini. Nah, jadi ketika X1 Y2 X2 bernilai 1 dan Y1 X1 bernilai 1 juga. Sekarang kita lanjut ke percobaan untuk multiplexer gitu ya. Nah, kita masukkan nilai inputannya sesuai dengan modul. Di sini 0110. Jadi inputan yang pertama 0110. 01
betul ya, kita lihat 011 betul. Kemudian inputan yang B itu 1001 101. Kemudian yang C nya 1010, C nya 1010. Kemudian yang D nya 0011 kita tes. Jadi yang keluar pertama itu outputnya yang in A. Ini kita buat dulu labelnya biar nyaman ya. In A, kemudian in B, kemudian in C, kemudian in D. Kita cek lagi apakah nilainya sudah sama. 10 Nah, jadi ketika di selektornya ini selektor, nah jadi pada saat selektornya bernilai 0, ini 2 bit ya selektornya. Ketika selektornya bernilai 0, maka yang keluar itu inputan yang A gitu ya. Ini kan 01 gitu. Sekarang kita coba variasikan sesuai dengan nilai yang diminta pada modul. Ini 01, kita tes dengan nilai inputan yang tadi. Ini jangan kita rubah, misalnya ini 01. Nah ketika dia 01, dia yang keluar itu yang in B gitu ya. Sekarang kita tes satu-satu, pasti yang keluar C. Oh, satu-satu yang keluar D ya. Berarti kita balik di sini. Nah, ketika dia 01, yang keluar B. Kita tes ketika di sini 10, yang keluar C. Kemudian kita tes ketika di sini 11, maka yang keluar C, gitu ya. Gitu. Jadi dia berurutan dari 00, 01, 10, 11. Nah, ini di sini kan outputnya berubah nih. Nah, jika sudah seperti ini berarti rangkaiannya benar gitu ya. Sudah berhasil kita buat. Oke. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya gitu ya. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu membuat rangkaian priority encoder gitu ya. Sekarang kita buat rangkaiannya. Yang pertama kita masukkan priority encodernya,
Kemudian di sini karena dia ada 4 masukan, kita rubah jadi select.bit gitu ya. Jika sudah seperti ini, kita buat inputannya dari W0 sampai W3. W0 sampai W3. Nah, di sini kita kasih label W0. Kemudian yang ini W1. Kemudian yang ini W2. Kemudian yang ini W3 ya. W3. Nah, sekarang kita hubungkan. Hubungkan seperti biasa. Yang ini kita hubungkan juga. Kemudian yang ini kita hubungkan. Kita lekatkan saja ya. Nah, ini inputannya udah kita masukkan. Kemudian kita tambahkan outputnya ya. Kita tambahkan outputnya. Kemudian yang satunya outputnya bernilai Y1 dan Y0. Tidak pakai ini, tapi pakai yang read. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita kasih labelnya Y1 dan Y0. Y1, Y0. Kemudian yang ini Z. Selanjutnya kita tes simulasikan. Nah, ketika W0 yang bernilai 1, yang Z dia mempunyai keluaran bernilai 1 juga. Kemudian kita tes yang W1 nya masih tetap ya. Jadi ketika W1 dan W2 nya bernilai 1, keluarannya masih bernilai 1. W3 masih tetap juga, W4 masih tetap juga. Nah, jadi ini ketika W0 nya bernilai 1, yang Z ini mempunyai output keluaran bernilai 1, sedangkan di Y1 dan Y0 masih 00. Tapi ketika di W1 yang ini bernilai 1, di
Y0 nya berubah menjadi 1, sedangkan yang Z nya juga outputnya masih berupa 1. Kemudian kita tes di W2 nya. Nah, dia terbalik. Tadi kan yang bernilai 1 itu di Y0. Ketika W2 nya bernilai 1, Y1 nya bernilai 1 dan Y0 nya bernilai 0. Kemudian kita tes jika W3 nya juga bernilai 1, maka Y1 dan Y0 nya mempunyai nilai 1, 1 ya. Dia mempunyai keluaran 1 dengan 1, 1. Yang Z nya juga 1. Artinya yang ini udah berhasil. Kita tes jika seperti ini masih bernilai 1 juga. Berarti poin pentingnya ketika bernilai 1 itu yang W3. Nah, gitu ya. Kita lihat di project, kita lihat, oh tak bisa nih. Kita lihat project, kita analisis sirkuit, oh tak bisa. Gitu ya. Jadi ini untuk percobaan yang keempat.